Oke, karena ada beberapa PPK juga di akhir tahun masih ada di luar daerah, Bu. Ya, izin. Tapi saya rasa kita bisa mulai karena efektif kita tinggal 1,5 jam menuju waktu Jumatan sini. Boleh saya mulai, Bu Zulheni ya? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang saya hormati Ibu Zulheni yang saat ini bertindak sebagai narasumber untuk pembekalan kita persiapan uji kompetensi yang jalur pengalaman ya tipe B dan Bapak Ibu dari LKPP di Direktorat Sertifikasi ada Pak Angga dan mungkin ada beberapa personel lain yang sempat bergabung dan Bapak Ibu calon peserta. Izin untuk mempersingkat waktu, pembekalan ini sebenarnya adalah poin dari nomor 8 bahwa dalam beberapa kali proses uji sertifikasi hasilnya agak menurun sehingga untuk pembekalannya nanti agak bisa dibekali terlebih dahulu sebelum kita mengumpulkan portofolio nanti yang akan diujikan. Seperti itu mungkin Bu Zulheni dan waktu dan tempat serta layar saya persilahkan kepada Ibu Zulheni untuk memulai skenario pembelajarannya atau pembekalannya kepada Ibu Zulheni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, Bapak, Bapak, Ibu ada ya? Mungkin ibunya dari tempat kami. Baik, jadi ini dalam rangka ujian nantinya ya, Pak, untuk apa namanya uji kompetensi bagi PPK tipe B, ya. Eh, Sebentar, ini tadi udah diperkenalkan saya Sulheni. Sebenarnya saya ini apa ya PIC-nya dalam rangka PIC-nya untuk pelaksanaan uji kom, uji kompetensi eh, personil lainnya yang terdiri dari apa PPK, Pokja dan pejabat pengadaan. Tapi untuk Pokja dan pejabat pengadaan kita tidak temui tentunya di KLPD ya. Kami apa menemui peserta yang Pokja dan PP itu di instansi-instansi seperti Polri dan TNI. Nah, untuk yang dari daerah tentunya untuk eh, apa uji kompetensinya ini lebih ke PPK. Kenapa Pokja dan PP tidak kita ujikan untuk kompetensinya untuk di ini tapi karena mereka itu adalah yang Pokja dan PP ya adalah Japung fungsional PPBC sehingga kalau misalnya mereka mau menjadi Japung itu ada ujiannya. Mereka mau naik naik tingkat ya itu naik jenjang itu ada ujiannya bagi fungsional-fungsional PBBC. Nah, untuk PPK itu kemudian wajib sertifikasi ya sertifikasi kompetensi PPK. Nah, PPK ini juga kita gradasi, ada PPK tipe C, ada PPK tipe B, ya, ada PPK tipe A. Nah, yang ada di apa namanya di eh, apa instansi kita ini rata-rata kan PPK tipe B, jenis pekerjaan yang tidak kompleks ya dan tidak sederhana ya. Nah, ini paling banyak ditemui di eh, paket-paket yang ada di eh, DPA kita ya, dokumen anggaran kita. Sehingga eh, itu dibutuhkan PPK jenis tipe B ya. Eh, nah, eh, di dalam metode di dalam ujian kompetensi untuk PPK itu kita kenal kita biasanya menerapkan dua skema uji eh, ada eh, ada yang ujian tulis ada jadi verifikasi foto dan ujian tulis dan ada juga metode ujinya dengan menggunakan verifikasi foto dan wawancara. Nah, bagi peserta uji yang sudah punya pengalaman jadi PPK, khususnya PPK tipe B, ya, maka kita coba mengujinya dengan apa ujian tulis, verifikasi porto dan ujian tulis.
Nah, metode ini sangat sangat apa namanya eh, sangat simpel ya. Eh, ya karena memang kan mereka sudah pengalaman sehingga kemudian untuk mengetahui kompetensinya kita coba hanya menggali ke lihat portofolionya dan ujian tulis itu poinnya dan apa eh, PPK tipe B ya kalau lihat skema kebutuhannya ini kan sangat sangat banyak ya untuk kita lakukan sertifikasi sehingga kita kemudian em, eh, apa ya bikin metode yang kira-kira bisa simple ya simple dan bisa dilakukan dengan masif apalagi sekarang kita sudah menggunakan teknologi dengan skema daring gitu ya kita sudah bisa melakukan ujian dalam bentuk masif banyak gitu ya. Dan untuk yang terus pertanyaannya untuk peserta-peserta yang belum punya pengalaman, apa mereka tidak bisa jadi PPK gitu ya. Nah, ini yang jalur apa metode ujinya itu dengan wawancara. Tapi kita berharap sebelum masuk ke ujian, ya mereka itu karena ini kan belum punya pengalaman ya, mungkin punya pengalaman PPK tapi tidak di pekerjaan apa tuh eh, tidak kompleks atau yang pekerjaan yang di tipe B itu ya. Mungkin dia pengadaan-pengadaan barang yang nilai paketnya hanya sampai 200 gitu ya. Nah, itu kan mereka juga jadi PPK. Nah, yang seperti itu kita arahkan, kita menganggap dia belum punya pengalaman untuk PPK tipe B. Sehingga kita arahkan untuk melalui pelatihan, dilatih, bikin laporan, kemudian buku kerja, setelah itu baru ujian. Dan metode ujinya untuk orang peserta-peserta seperti itu kita lakukan dengan wawancara. Nah, menggunakan metode uji wawancara ini agak apa membutuhkan waktu dibandingkan dengan ujian tulis. Kalau ujian tulis kita satu kali apa namanya ujiannya itu sampai ratusan peserta. Tapi kalau yang wawancara ini wawancara dengan asesor ya. Nah itu membutuhkan waktu. Paling satu hari satu asesor itu mungkin hanya bisa menangani dua peserta. Sehingga kemudian biasanya kalau ada apa namanya instansi yang mengusulkan untuk ujian itu biasanya kita bekali dulu nih kepada pengusul gitu ya. Tolong bisa nggak di apa tuh diseleksi dulu lah pesertanya, dikumpulin yang mana yang sudah punya pengalaman ya, yang mana yang belum supaya metode ujinya kita bisa terapkan dengan tepat gitu. Oke, itu mungkin pengantarnya. Nah, masuk ke ini pesertanya udah pengalaman semua ya Pak Rahmat ya. Sudah Bu, izin Bu, sudah semua. Oke, berarti kan nanti metode ujinya yang akan kita gunakan itu apa verifikasi portofolio dan ujian tulis ya. Memang kita selalu membuat apa ya jadwal. Jadi dari tahun 2023 sebelum masuk ke 2024 kita sudah membuka jadwal ujian untuk yang ujian tulis ya, yang untuk ujian tulis hampir kayaknya ini ya dua 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 bulan sekali gitu ya dalam satu tahun kita punya rencana-rencana itu. Eh, Cuman ya belakangan ini tergantung permintaan dan permintaannya cukup banyak sehingga hampir setiap bulan di akhir tahun 2024 ini itu kita menyelenggarakan ujian tulis karena permintaan cukup banyak ya. Nah, ini yang rangkainya dalam apa ya masuk ke ujian tulis ya. Kemudian kita lakukan verifikasi portofolio. Kita coba lihat portofolio seperti apa ya yang Bapak Bapak harus masukkan gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi nilai kelulusan ya. Salah-salah memasukkan portofolio atau dokumen yang diminta, dokumen kerja ya, itu bisa mempengaruhi nilai kelulusan ya karena bobot dari portofolio ini itu 60%. Kalau ujian tulisnya itu apa 40% ya. Jadi cukup besar ya sehingga kalau salah memasukkan apa dokumen kerja ya sebagai PPK maka ini sangat mempengaruhi. Nah, coba kita lihat ya eh, dokumen apa yang harus dimasukkan. Silakan Anda. Slide berikutnya, ini dasarnya. Oke, ini poin tiga. Coba lihat. Ini poin tiga kita sudah lalui ya. Bapak sudah disaring gitu ya. Dari sisi administrasi.
eh, punya pengalaman gitu ya. Kemudian ada uraian-uraiannya bahwa pengalamannya itu sekian paket ini kita sudah lalui. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut. Ini persyaratannya. Nah, ini sudah dilalui ya. Nah, ini bagian terakhir nih. Eh, Portofolio sebagai indikator kompeten merupakan hasil kerja pengalaman. Jadi tadi ya, metode ujinya adalah verifikasi portofolio dan ujian tulis. Ya, jadi Bapak nanti akan setelah portofolio masuk, kemudian dilakukan ujian tulis. Nah, eh, apa itu portofolio? Portofolio itu berupa hasil kerja pengalaman Bapak-bapak sebagai PPK. Ya, jadi hasil kerja. Jadi sekarang PPK itu kan menyusun tugasnya ya, diantaranya menyusun aplikasi, menetapkan HPS. Nah, dokumen HPS-nya itu yang dinamakan portofolio, dokumen kerja. Ya, terus apalagi produk-produk PPK, kontrak, ya kan? Laporan-laporan pelaksanaan itu produk-produk PPK itu. Terus berita-berita acara serah terima, ya kan? Nah, itu. Eh, jadi itu yang dinamakan portofolio, dokumen kerja. Sekarang pertanyaannya, kan ada ujiannya swakelola, ya kan? Nah, bagaimana solusinya? Memang dia PPK, ya, punya PPK pekerjaan, tapi belum pernah PPK swakelola. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalau yang swakelola khususnya itu portofolionya itu kita bisa arahkan dengan menggunakan kajian. Tapi khusus untuk yang ujian apa portofolio swakelola ya. Jangan jangan bikin kajian yang semuanya itu yang apa kompetensi eh, kontrak, kompetensi perencanaan. Biasanya eh, peserta itu bikin lagi kajian gitu, kajian tentang bagaimana apa bikin HPS, bagaimana bikin spesifikasi, bagaimana merumuskan kontrak. Dia bikin dalam bentuk ujian apa kajian. Nah, lebih fatalnya lagi, dia tidak memasukkan malah ininya dokumen HPS-nya itu yang mana dokumen HPS-nya? Dia tidak memasukkan juga spesifikasinya, hanya menulis dalam bentuk kajian. Yang kayak gini itu kita kasih nol. Karena yang dinilai itu adalah HPS-nya, dokumen HPS yang sudah Bapak tanda tangan, ada tanda tangannya kan di HPS itu di bagian rekapnya. Nah, itu dia tidak masukkan, dia masukkan dalam bentuk kajian. Nah, yang diminta dalam bentuk kajian, kalau memang tidak punya portofolio swakelola, itu yang swakelola yang bisa dalam bentuk kajian, gitu. Nah, kalau kalau kemudian ternyata ya biar biar HPS, biar apa tuh, biar spesifikasi nggak punya dokumen itunya, ya berarti Bapak salah kamar. Berarti belum dianggap belum punya pengalaman sebagai PPK. Harusnya masuk ke itu melalui jalur pelatihan biar bisa diajarin di pelatihan itu diajarin bikin bikin apa tuh bikin kajian terus apa namanya didampingi coach apa segala ya kemudian kita ujikan. Jadi ini memang adalah kelas untuk ujian tulis itu dari apa PPK ya yang punya dokumen PPK. Makanya portofolionya itu ya masukkanlah dokumen PPK itu ya. Nah ini ya kalau yang swakelola oke kalau belum punya nggak apa-apa bisa pakai kajian. Silakan bikin kajian tapi bikin sendiri ya. Buktinya apa bikin sendiri tanda tangan nih. Ini yang sering dilupa. Tanda tangan nih kajian apa tuh kajian swakelolanya ya. Oke, apalagi slide-nya? Bentuk kajiannya nanti coba kita. Oke, lanjut. Oke, ini pelaksana ujinya. Oh, nanti ini tanggal
Jadwal nggak batas, enggak dokumen. Ini tanggal 22 November. 22 November hari apa? Hari ini ya? Hari ini Ibu. Oke, dan ujian tulisnya tanggal 11-12 Desember. Ya, tolong ya, ini ada 2 hari. Saya nggak tahu ini nanti masuk di rombongan mana, karena ini pesertanya cuma berapa? 9. Biasanya itu masuk di hari pertama ya, kelompok PPK ya. Masuk di hari pertama, tanggal 11. Ini yang paling penting nih, memasukkan portofolio ya. Ini batasannya sampai sore ini ya, jam 4 sore WIB ya. Silakan memasukkan portofolio. Kalau mungkin sudah masuk hari ini, mungkin masih bisa di ini ya, di apa tuh diperbaiki ya, enggak ya, bisa disusulin ya portofolio setelah ini ya, setelah apa namanya kita lakukan pembekalan terus masih merasa oh ini salah ya saya masukkan portofolionya. Itu masih bisa ya sampai jam 4 kita tunggu. Gitu ya enggak ya? Betul Bu, masih Ibu. Oke, lanjut. Kita coba ini buka nih portofolionya yang mana. Oke, ini tahapan uji kompetensi mungkin kita skip, lanjut. Oke, lanjut. Coba lihat portofolio. Nah, ini yang penting ya. Portofolio itu dari perencanaan itu ada spesifikasi. Silakan memasukkan spesifikasi. Spesifikasi spekteknya kan kalau misalnya pekerjaan konstruksi, saya nggak tahu ini pesertanya dari instansi apa aja ya. Mungkin dari PU banyak ya. Bina Marga semua, Bu. Bina Marga Oh, semua di Bu. Bina, PU semua. mantap. Nah, pekerjaan di Bina Marga semuanya itu rata-rata ya itu memenuhi karena konstruksi ya memenuhi tipe B ya. Termasuk misalnya pekerjaan rehab ya di Bina Marga itu memenuhi standar kompetensi PPK tipe B ya. Eh, jadi tentunya spesifikasi teknis ada. Kalau misalnya Bapak pernah mengerjakan apa ya sebagai PPK konsultan juga bisa. Kalau Bapak mengajukan porto pekerjaan konsultan, maka yang Bapak masukkan KAK-nya konsultan. KAK-nya konsultan ya. Nah, tolong ini juga yang spek biasanya harus ada penetapan dari PPK ya sebagai dokumen spek. Mungkin terpisah ya silakan, tapi apa namanya tanda tangan PPK untuk speknya atau KAK-nya itu wajib dimasukkan. Ya, jangan yang spesifikasi yang tidak ada itu. Kalau toh misalnya itu terpisah lembarnya ya biasanya ada juga terpisah. Nah, itu nggak apa-apa, masukin aja yang lembar terpisah. Tapi speknya juga dimasukkan. Ya, kemudian HPS. HPS-nya pekerjaan itu misalnya pekerjaan kalau Bina Marga misalnya pembangunan jalan ya. Spekteknya pembangunan jalan, HPS-nya pembangunan jalan. Nah, di HPS biasanya di lembar rekapnya ya ada tanda tangannya ya udah itu masuk. Terus ada DKH-nya ya, daftar kuantitas dan harga masuk. Analisanya juga masuk bisa ya. Daftar harga satuannya itu masih rangkaian ya. Oke, bisa masuk ya. Itu hanya beberapa lembar ya. Oke, itu HPS ya. Kemudian ini nih, perumusan strategi pengadaan, ini dokumennya itu RUP bisa. RUP, cari di sistem, di SPSE, untuk paket tadi pembangunan jalan, cari RUP-nya. Ya, download, baru masukkan sebagai portofolio. Ya, kemudian di eh, kontrak. Ya, ini 3 indikator ya. Bapak untuk PPK tipe B yang kita ujikan itu ada 8 indikator. Ini yang perencanaan ada 3. Tadi saya sudah sampaikan ya seperti apa portofolionya. Kemudian di kontrak kita meminta 3 jenis dokumen. Pertama, rumusan kontrak. Itu loh, kalau pembangunan jalan nilainya di atas, biar rata-rata di atas 200 juta ya. Perikatannya itu dalam bentuk surat perjanjian atau biasa kita kenal kontrak ya, surat perjanjian. Itu yang sudah ditandatangani. Jangan yang belum tanda tangan dengan penyedianya. Ya, karena kalau belum tanda tangan kita menganggap itu adalah rancangan kontrak. Nah, yang diminta sebagai dokumen utama adalah surat perjanjian ya yang sudah ditandatangani. Nah,
Sebenarnya selain dokumen utama, kita meminta juga dokumen pendukung, ya, dokumen pendukung. Jadi kayak kontrak itu dokumen utamanya itu adalah surat perjanjian, kemudian dokumen pendukungnya itu rancangan kontrak bisa, ya bisa memasukkan atau mungkin SPPBJ ya juga bisa masukin, ya tapi itu kita nilai sebagai dokumen pendukung. Nah, eh, apa tuh? Ini harus ada dua-duanya ya. Jadi dokumen utama dan dokumen pendukung harus ada dua-duanya supaya bisa nanti nilainya maksimal. Kita bisa kasih nilai 10. Tapi kalau hanya ada dokumen utama saja, dokumen pendukungnya nggak ada, nanti kita kasih nilai 5. Maka harus ada dua-dua, lengkap. Dokumen utama dan dokumen pendukung. Jadi dokumen utamanya itu nanti ada slide-nya ya enggak yang dianggap sebagai dokumen utama dan dianggap sebagai dokumen pendukung. Ada ya? Ada slide-nya kan enggak? Ada Ibu. Nanti Oke, di nanti ya. belakang ada. Oke. Ini jadi ini saya sampaikan lisan dulu. Nah, pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini dokumen utamanya itu apa? Laporan, bisa laporan bulanan yang langsung aja yang kurva S, yang ada kurva S-nya, ya. Atau bisa juga biasa juga ada dalam bentuk tabel ya, laporan bulanan gitu, bisa ya. Serah terima hasil ini berita acara nanti ya, yang akan diminta. Kemudian ya swakalola. Syukur-syukur kalau Bapak pernah jadi PPK swakalola. Kalau di Bina Marga rasanya, tapi ada beberapa instansi di mana ya di Sumatera itu mereka untuk pemeliharaan jalannya itu menggunakan swakalola. Tapi kalau Bapak di instansinya tidak ada swakalola, tidak pernah ya melaksanakan swakalola, ya tadi pakai kajian, bikin kajian, susun kajian. Nanti kita arahkan ya bagaimana membuat kajian, ya kajian. Nah, kalau sudah bikin kajian, kemudian tanda tangani itu lembar kajiannya, tanda tangani. Kemudian dilampirkan dokumen ininya, dokumen swakelolanya. Oke, jadi Bapak bikin kajian swakelola, tapi objek pekerjaan swakelola itu harus ada. Eh, Mudah-mudahan ada di instansi lainnya. Ya, ini butuh waktu mungkin. Eh, ada di instansi lain, coba bisa diminta ya apa pinjam dokumennya, Bapak pelajari, kemudian tuliskan dalam bentuk kajian, ya. Nama paketnya apa, ruang lingkup swakelolanya apa, bagaimana menyelenggarakan swakelola ini, itu ditulis semua ya dalam bentuk kajian. Terus dokumen-dokumennya itu apa dokumen pendukungnya itu dilengkapi seperti kalau dia tipe tipe 2 kan ada MOU-nya. So kalau tipe 2 ada MOU-nya. Kalau dia apa setelah MOU kemudian ada kontrak. Nah, itu kontrak swakalola ya. Nah, itu masukin sebagai dokumen pendukung. Ya, salah satunya bisa ya. Dan poin utamanya yaitu ada juga surat rekomendasi dari yang punya dokumen bahwa ini dokumennya akan digunakan oleh peserta ujian untuk apa ya untuk dilakukan untuk sebagai bahan kajian gitu. Ya, harus ada rekomendasi karena jangan ambil dokumennya orang gitu terus ya tidak tanpa persetujuan dari mereka. Ya, itu perlu legitimasi dari mereka gitu ya. Nah, ini kira-kira gambarannya dan nanti ini di swakelola Bapak harus bikin kajian ini terhadap dua indikator ini. Jadi tentang apa penyelenggaraan swakelola ya, how-nya, tahapan-tahapannya ditulis, misalnya tahap perencanaan apa yang dilakukan di tahap perencanaan, di tahap persiapan, terus pelaksanaan swakelola apa yang dilakukan, terus pada saat pengawasan apa yang dilakukan, ya. Kemudian ada analisis masalah ya. Jadi tinggal buatkan aja tabelnya untuk tabel swakelola ya untuk apa permasalahan.
bikin dalam bentuk tabel biar lebih simpel. Jadi di setiap tahapan itu kemudian identifikasi masalah-masalah apa yang muncul ya di setiap tahap swakalola. Tahap tahap apa tuh perencanaan ya, persiapan, pelaksanaan, pelaksanaan swakalola ya. Itu permasalahan apa? Kemudian solusinya apa? Dibikin tabel. Kalau orang-orang dari Bina Marga itu enak banget dia nulisnya dalam bentuk tabel ya. Lanjut. Nah, ini tes tertulisnya. Nah, ini ada jadi untuk swakalola kemudian itu dalam bentuk kajian ya. Kemudian waktu ngambil pekerjaan swakalola, hati-hati dengan ininya ya, pengambilan ininya, dokumennya, pekerjaannya. Jangan sampai kemudian sudah expire 5 tahun yang lalu gitu. Ya, sekarang 2024, berarti kita terima dokumen di mulai dari tahun 2019 akhir ya. Kalau awal ya lewat dari 5 tahun ya. Atau zamannya di tahun 2020 deh, termasuk portofolio untuk misalnya pekerjaannya ya, misalnya pembangunan jalan ya, memasukkan dokumen HPS-nya, pilih paket yang dikurun waktu 5 tahun. Cari yang 2020 deh mulai. Jadi paket-paket di tahun 2020 ya, masukkan sebagai portofolio. Termasuk tadi yang swakalola, ngambil dari swakalolanya orang lain ya, itu yang di tahun 2020 ke 2021 sampai 2024 ya. Tapi 2024-nya ini kalau misalnya mau ajukan portofolio 2024 ya pekerjaan yang selesai di bulan ini. Kalau misalnya belum selesai ya nggak bisa dijadikan portofolio karena nanti kan nggak ada berita acara serah terimanya. Ya, carilah yang misalnya kalau 2024 yang selesai sebelum ini pemasukan ini ya, mungkin selesai di bulan Oktober atau mungkin di ini ya, yang jelas jangan yang sekarang karena sekarang pasti berita acara serah terimanya belum selesai ya. Jadi pilih paket-paketnya, banyak kan pasti paket-paket di Bina Marga. Nah, ini tadi tes tertulisnya nanti yang tanggal berapa tuh 11 ya, nanti ada ujian tulisnya itu soalnya ada 40 soal dikerjakan dalam waktu 2 jam dan kita lakukan dengan daring ya. Tapi hati-hati ini walaupun daring tetap ada pengawas pengawas ya untuk memantau pada saat ujian tulis ya. Dan itu tadi saya sudah sampaikan bobot untuk ujian tulisnya nanti itu 40%, sementara untuk portofolio itu 60%. Ya. Lanjut slide apa lagi Angga? Model kajian ya. Nah, ini model kajiannya ya. Ini kita pandu bahwa untuk yang swakalola karena Bapak tidak punya belum PPK swakalola belum pernah ya ngambil swakelolanya orang lain. Biasanya itu swakelolanya itu di dinas apa itu lingkungan hidup ya atau di Bapeda itu banyak itu paket-paket swakelolanya itu pinjam baru bikin kajian nih kajiannya kita pandu dalam bentuk STAR ya. Jadi jadi di S itu ini ya, apakah peran PPK dalam melakukan swakalola itu ditulis semua. Terus pekerjaan swakalolanya ini kapan dilakukan. Nah, itu kemudian ini ya, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan swakalola. Ya kan? Dan bagaimana cara mengatasi tadi yang indikator ide buat dalam bentuk tabel aja di setiap tahapan ya. Kalau tahapan swakalola itu kegiatan-kegiatan dilakukan di tahap perencanaan misalnya ya, ada penentuan tipe swakelola, kemudian penyusunan RAB, penyusunan KAK swakelola ya, itu di tahap perencanaan. Nah, ini mungkin di kolom apa kegiatan swakelola. Terus di kolom berikutnya itu identifikasi masalah, misalnya di tadi penetapan tipe swakelola ya. Permasalahannya apa? Oh, salah menentukan tipe. Solusinya apa? Ini PPK harus punya knowledge bagaimana apa namanya menetapkan tipe ya ada harus dia punya punya apa ya PPK harus harus punya pengetahuan jenis-jenis apa swakelola tentunya ya dan itu diatur di Perlem LKPP. Nah, seperti itu kira-kira gambaran untuk yang A-nya ya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan swakelola.
Terus cara mengatasinya. Jadi A dan R itu kita tuangkan dalam bentuk tabel itu sudah bisa terjawab. Ya, nah itu kira-kira gambaran pada saat peserta menyusun atau memasukkan portofolio untuk swakelola yang eh, dokumennya itu dari orang lain. Nah, sekarang itu dianggap, jadi kajian ini dianggap sebagai dokumen utama. Dokumen pendukungnya apa? Nah, itu tadi surat rekomendasi rekomendasi dari punya yang punya dokumen ya. Kemudian dokumen ininya, dokumen swakelolanya, misalnya ya itu tadi ya mungkin ada MOU-nya, tapi kalau nggak ada MOU-nya mungkin ada kontrak swakelolanya, itu diambil dimasukkan ya sebagai lampiran daripada kajian ini, atau mungkin kalau nggak dapat kontraknya mungkin laporan laporan pelaksanaan swakelolanya itu juga bisa ya, pokoknya ada aja sebagai dokumen pendukung ya. Oke, lanjut. Apalagi slide-nya? Ini apa ini? Ini sudah kan? Ini dokumen hasil kerja. Nah, ini. Oke, terus lanjut. Nah, ini tadi. Nah, ini saya sudah sampaikan lisan tadi ya. Jadi kita itu ada 8 indikator. Di perencanaan ada 3 indikator ini tadi. Nyusun spektek, nyusun HPS, perumusan paket. Nah, ini portofolionya ini di kolom sebelah kanan. Ada namanya dokumen utama. Dokumen utama untuk spektek itu ya dokumen spekteknya. Terus ada dokumen pendukung, ya dokumen pendukung yang tadi saya sebutkan ya. Dokumen pendukung itu KAK kegiatan, ya. Eh, ini mungkin ya para peserta ya nantinya. Ini KAK kegiatan ini yang dimaksud KAK kegiatan itu yang ditandatangani oleh KPA atau PA. Biasanya KAK kegiatan ini bukan KAK konsultan ya. Ini adalah KAK kegiatan. Biasanya gini, sebelum mau nangkap dana, biasanya itu PA KPA bikin KAK kegiatan paketan dengan RAB. Ini dari Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Oke. Dia paketan sama RAB ya, ngasih ke bagian perencanaannya kali ya. Terus itu kemudian buat nangkap dana apa DPA-nya ya supaya DPA-nya. Nah, itu yang menjadi dokumen pendukung di spesifikasi dokumen spektek. Ya, kakak kegiatan. Kakak kegiatan ini itu kakak yang ditandatangani oleh PA atau KPA-nya. Atau juga mungkin bisa standar-standar yang diterbitkan silakan. Tapi pada umumnya eh, eh, siapkan aja untuk sebagai dokumen pendukung KAK kegiatan. Ini satu aja ya, asal nggak usah semuanya ini 4 butir ya untuk dokumen pendukung. Nggak usah ini karena antara lain. Nah, kami kalau dia sudah masuk satu, maka ini bisa dianggap memenuhi gitu ya untuk dokumen pendukung. Nah, kalau dokumen spekteknya, dokumen pendukungnya KAK kegiatan itu ada lengkap, nanti ini nilainya maksimal, kita kasih 10 ya. Tapi kalau cuma spektek saja KAK kegiatannya, ini nanti kita kasih 5 ya. Tapi kalau yang ada KAK kegiatannya saja ya dokumen pendukung, terus spekteknya malah nggak ada, itu kita kasih 0. Jadi ini dokumen utama ini sangat penting ya. Nah, di HPS juga begitu. Ini di indikator kedua. Dokumen utama di dalam HPS ya dokumen HPS-nya tadi yang saya sampaikan. Dan dokumen pendukung ya, dokumen pendukung ini bisa spektek ya, spekteknya paket itu ya yang tadi yang di atas itu bisa. Ya kalau udah masukin spektek nanti kita jangan lagi masukin di folder misalnya kalau ini Anda pisah ya foldernya, jangan lagi masukin spektek di sini jadi double. Nanti kita tinggal lihat aja di folder yang lain yang ada spekteknya. Atau kalau misalnya ada kertas kerjanya waktu bikin HPS ada kertas kerjanya ya berarti lebih bagus kertas kerja. Tapi biasanya tuh PPK tidak punya kertas kerjanya, nggak bikin ya. Nah kalau tidak ada kertas kerjanya ya nggak apa-apa spektek juga kita bisa nilai dokumen pendukung di
indikator HPS. Gitu ya. Nah, terus yang untuk pemaketan ini kita minta RUP-nya. Jadi buka aplikasi SPSE karena ini mungkin ya paketnya di tahun 2022, buka aja aplikasi SPSE-nya, cari RUP-nya paket itu. Ya, download ya sudah. Mungkin itu ya enggak yang itu ya, yang di RUP. Seperti itu ya. Teman-teman biasanya bisa kan membuka aplikasi yang tahun 2022 untuk RUP? Enggak. Bapak Ibu. Bisa nggak? Atau mungkin pesertanya mungkin sudah ini ya, sudah waktu tahun 2022 memang dia sudah itu ya, eh, dia sudah punya RUP ya. Nah ini nanti kita diskusi ya seperti apa ya di lapangan. Oke, lanjut ke indikator untuk kontrak. Nah, kontrak kan kalau nggak salah ada 3 ya. Oke, ini kontrak ini ada 3 indikator. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Dokumen utama adalah rancangan kontrak ya. Dokumen utama ini adalah surat perjanjiannya ya, dan dokumen pendukung tadi adalah bisa SPPBJ, bisa summary report, bisa ya. Pilih salah satunya aja. Berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak juga bisa. Nah, untuk pengendalian kontrak ya, dokumen utamanya itu tadi ya laporan-laporan, kemudian dokumen pendukungnya ini bisa apa ya, tabel-tabel yang bentuk dalam kurva S ya, itu bisa. Jadi ini harus lengkap, dokumen utama dan dokumen pendukung. Kalau hanya dokumen utamanya saja, dokumen pendukungnya tidak ada, itu kita kasih nilai 5 ya. Atau dokumen pendukung saja, dokumen utama malah nggak ada, ini 0, ini nggak ada nilai loh. Sayang banget kan? Udah banyak-banyak lagi dokumen pendukungnya. Harusnya ya satu pun dokumen pendukung bisa ya. Jadi itu kita gambarannya. Lanjut. Ini serah terima tadi, berita acara serah terima ya, ini ya. Ini. Jadi di bagian indikator serah terima yang kita minta dokumen utama itu adalah berita acara serah terima. Nah, dokumen pendukungnya biasanya juga ada itu, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan ya. Mungkin pemeriksaan terhadap mutu bisa juga, atau mungkin pemeriksaan terhadap fisik ya, kuantitas bisa juga ya. Jadi atau kertas kerja pemeriksaan bisa ya. Ini salah satunya ya, karena ini atau ya. Jadi dokumen pendukung ini, satu dokumen pendukung bisa mewakili sebagai dokumen pendukung. Satu aja, nggak usah semuanya. Ntar server kita penuh ya. Jadi untuk yang indikator serah terima yang kita minta itu berita acara serah terima hasil pekerjaan, dan dokumen pendukungnya itu bisa berita acara pemeriksaan terhadap mungkin uji mutu, atau terhadap pemeriksaan terhadap fisik ya. Ya, oke. Lanjut yang swakelola. Nah, ini swakelola ya. Tolong, ini swakelola ada 2 indikator. Kalau nggak punya berarti bikin kajian. Nah, kajiannya itu menjadi dokumen utama ya. Kajiannya menjadi dokumen utama. Kemudian dokumen pendukungnya itu tadi ya yang saya sudah sampaikan. Mungkin ada KAK swakelola ya. Silakan ya, KAK swakelola yang misalnya ngambil dari instansi lain ya, KAK-nya swakelola. Kemudian RUP-nya juga kalau misalnya ada, silakan. Jadi ini salah satunya saja ya. Atau mungkin kontraknya swakelola ya, bisa ya, atau MOU-nya. Dan itu kita kategorikan sebagai dokumen pendukung ya. Nah, yang dokumen utamanya tentunya kajiannya. Tapi kalau ada PPK yang pernah menangani swakelola, berarti dokumen-dokumen swakelolanya ada dong, karena kan dia jadi PPK. Nah, kalau seperti itu nggak usah bikin kajian. Cukup kajiannya yang identifikasi masalah. Yang ini nih, yang nomor A. Ya. Jadi kalau Bapak punya memang pernah PPK swakelola, ya, berarti dokumen swakelolanya ada kan? Misalnya kontraknya atau laporan pelaksanaan swakelola itu menjadi dokumen utama. Kalau Bapak punya pernah jadi PPK swakelola, berapapun nilainya, ya, atau apapun tipenya. Kalau apa namanya
punya dokumen swakelola. Tapi perhatikan ya pekerjaannya ya, yang memerlukan, jadi pekerjaan swakelolanya ini ada standar pekerjaannya. Pekerjaan swakelola yang personilnya ada keterlibatan ahli, ya. Eh, Kalau toh misalnya ini di Bina Marga ada paket pemeliharaan pekerjaan jalan ya yang dilakukan dengan swakelola tipe 1, pastikan di tim pelaksana itu yang melakukan pelaksanaan swakelola itu adalah ada unsur ahlinya atau mungkin keterlibatan apa fungsional pelaksana apa ya pelaksanaan jalan mungkin ya saya nggak tahu seperti apa tenaga-tenaga yang itu ya di jalan misalnya. Nah, kalau ada fungsionalnya yang kemudian terlibat di dalam pelaksanaan swakalola itu, maka itu bisa memenuhi indikator standar indikator level 3 atau untuk PPK tipe B. Ya, ini yang di nomor 2 ini kita menuliskan ya bahwa personil yang melaksanakan swakalola itu adalah dari keahlian tertentu ya. Jadi pastikan ya bahwa kalau toh misalnya Bapak PPK swakalola di Bina Marga mungkin itu tentang pemeliharaan jalan, pastikan di tim pelaksana swakelolanya itu ada unsur ahli. Kalau fungsional masih kita anggap itu. Tapi kalau nggak punya, ya berarti kita harus ngambil paketnya orang lain, kemudian kita tulis dalam kajian, ya, gitu ya untuk swakelola. Ini biasanya di sini yang banyak gugur dan di sini nilainya begitu nggak sesuai dengan indikator itu kita nilai nol dan karena ini dua indikator maka ini bisa nilainya ya berarti kurang 20 nanti ya. Jadi tolong dicermati ya untuk yang di bagian swakelola. Karena ini nilainya 20 nanti. Lanjut. Wah ini ke teknis bagaimana Bapak bisa memasukkan ya apa ya file-file yang masuk di dalam folder-folder yang sudah disiapkan oleh tim kami. Ya, silakan. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Zuleni. Izin melanjutkan ya, Bapak Ibu, terkait upload dokumen atau upload portofolionya seperti itu. Jadi, izin kami juga sudah memberikan link ya, Bapak Ibu, link dokumen di mana Bapak Ibu itu harus mengupload dokumen portofolio itu. Seperti itu. Caranya seperti apa? Nanti akan kami jelaskan. Namun, Bapak Ibu si peserta itu dilarang untuk mengubah maupun menghapus ya dokumen pada folder milik peserta lain. Jadi untuk Bapak Ibu difokuskan hanya apa ya? Hanya mencermati dokumen atau file milik Bapak Ibu sendiri seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu pada saat membuat folder dan itu diberikan namanya yaitu seperti ini, nama tanpa gelar ya Bapak Ibu, tanpa gelar atau jabatan, terus strip skemanya apa, terus strip instansinya apa, seperti itu. Jadi contohnya Rahayu strip PPK strip Kabupaten ABC seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini namanya siapa strip PPK, nanti strip Sulawesi Tengah seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk upload dokumennya seperti apa, nanti silakan Bapak Ibu itu harus login di Google terlebih dahulu. Nanti diklik saja Bapak Ibu link yang sudah kami berikan itu otomatis langsung ke Google Drive-nya. Seperti itu. Nanti silakan masuk Bapak Ibu ke link aplikasinya seperti itu. Nanti selanjutnya yang kedua, silakan Bapak Ibu untuk membuat foldernya. Caranya seperti apa? Nanti di sebelah kirinya itu ada ada simbol plus baru seperti itu. Silakan diklik Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ada pilih folder baru seperti itu. Jadi kan ada folder baru, upload file, upload folder, dan seterusnya. Bapak Ibu pilih folder baru. Selanjutnya,
Bapak Ibu harus memberikan nama pada folder baru tersebut. Namanya seperti yang kami jelaskan tadi ya, Bapak Ibu, yaitu namanya siapa, strip skemanya apa, dan strip instansinya. Instansinya ini instansi induk ya, Bapak Ibu, Provinsi Sulawesi Tengah seperti itu. Selanjutnya, dan ini di dalam folder yang sudah diberikan nama atau yang sudah Bapak Ibu buat, itu di dalamnya itu ada folder lagi Bapak Ibu. Foldernya itu ada dua, yaitu folder dokumen administrasi dan yang kedua yaitu dokumen portofolio. Untuk administrasi, yaitu Bapak Ibu diharuskan mengupload file dokumen KTP, seperti itu, terus ijazah terakhir, terus ada SK PPK seperti itu, terus ada screen capture akun PPSDM-nya ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada juga sertifikat tingkat dasar atau sertifikat PBJ level 1 seperti itu. Itu silahkan. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu untuk dokumen administrasinya dikarenakan dokumen administrasi ini itu mempunyai nilai juga Bapak Ibu. Begitu. Jadi Bapak Ibu apabila uploadnya itu full semuanya, itu pasti nilainya juga akan maksimal seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu Bapak Ibu diharuskan membuat file atau folder dokumen portofolio. Dokumen portofolio yaitu isinya yang seperti yang disampaikan oleh Bu Zulheni tadi. Ada apa namanya? Ada file HPS, KAK, kontraknya, RUP-nya, terus ada pengendalian kontraknya, ada file serah terimanya, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada file swakelolanya atau kajian swakelolanya. Seperti itu ya. Bapak Ibu nanti silahkan dipisahkan dokumen administrasi itu seperti KTP dan SK-nya, sertifikat, dan lain-lain. Tapi untuk dokumen portofolio itu dokumen kerjanya, Bapak Ibu. Seperti HPS, KAK, kontraknya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, apabila Bapak Ibu menguploadnya itu semakin lengkap, itu pasti nilainya akan maksimal. Seperti itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu menguploadnya hanya dokumen kontrak saja, pasti yang dinilai itu dokumen kontrak saja. Kalau misal untuk yang indikator KAK, HPS itu pasti akan nol nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, dan seperti itu Bapak Ibu untuk cara penguploadan dokumen portofolio maupun dokumen administrasi. Oke, izin kami kembalikan ke Pak Rahmat ya, izin Bu Zulaini. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari LKPP, Bu narasumber Ibu Zuleni dan Pak Triangga Putra. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau saya lihat tadi teknis sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Ibu Zuleni dan Pak Angga Putra. Mudah-mudahan yang kemarin sudah diupload masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Terutama yang portofolio, uploadan portofolio yang masih ada kesempatan kalau misalnya tadi sudah teknis sekali dijelaskan Ibu Zuleni. Namun saya kembalikan, kita masih ada waktu. Ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin ditanyakan, silahkan mumpung kita berhadapan langsung dengan pihak LKPP yang akan melakukan uji kompetensi nanti. Silahkan Pak Muhammad Ali mungkin. Ya, ya izin Pak, Oke, Pak. izin izin Izin. Pak Ya. Pak Muhammad Zaini dulu sebelum Pak Oh Muhammad ya, Ali. oh ya, oke. Silakan Ya. Pak Muhammad Zaini, Iya, silakan. terima kasih Pak Rahmat untuk Ibu Zul. Ada yang saya mau tanyakan Bu terkait dengan penguploadan dokumen ini Bu. Tadi ada tiga apa namanya? Tiga macam dokumen perencanaan, eh, pelaksanaan dan swakelola. Nah, memang kami di perencanaan ini tidak tidak ada Bu karena kita kan ada tiga bidang bintek, bidang pembangunan jalan dan ini dua itu yang terkait dengan tadi itu, Bu. Apakah apakah bisa dalam pelaksanaan itu kan ada juga perencanaan, Bu, ada HPS juga, Bu. Apakah itu sudah termasuk dalam perencanaan yang dimaksud tadi, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Muhammad Zaini. Satu-satu aja dulu ya, karena Ya, kita masih satu-satu Pak. panjang. Silakan Pak Bu Zulheni, silakan dijawab. Angga, tolong slide-nya yang tadi, yang dokumennya. Baik, Bu, Yang sebentar. dokumen
Yang dokumen utama dengan dokumen pendukung. Yang JK perencanaan ya, Bapak Ibu ya. Ya, nah ini Pak, ini kalau kita baca indikator kompetensinya itu ada indikator penyusunan spek ya. Kan Bapak kalau jadi PPK kan pasti bikin spek ya Pak ya, punya spek ya, 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 spek ya, tek. betul. Nah itu spek teknya dimasukkan. Jadi misalnya Bapak PPK pembangunan jalan, berarti spek teknya pembangunan jalan yang dimasukkan. Dan Oh, itu kita kategorikan sebagai dokumen utama. Nah, hmm. untuk mencapai nilai maksimal 10 harus ada yang namanya dokumen pendukung. Ya. Nah, mungkin ini yang agak sulit untuk dokumen pendukungnya. Tapi biasanya dalam satu kantor pasti ada KAK kegiatan. Ya, Ya, KAK ya, kegiatan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran. Biasanya ini KAK kegiatan ini satu paketan dengan RAB, bukan HPS ya, RAB. Ya, itu juga ditandatangani. Tapi kalau biasanya itu juga KAK kegiatan ini belakangan berkembang itu ditandatangani juga oleh PPK. Ya, silakan. Tapi itu KAK kegiatan, bukan KAK konsultan ya. Nah, itu dianggap sebagai pemenuhan terhadap indikator penyusunan spek. Karena kalau indikator penyusunan spek, ya portofolionya itu adalah spesifikasi, dokumen spesifikasi teknisnya yang ada tanda tangannya ya Pak ya. oh iya, iya, ya, Bu, ya, Bu. Spektek biasa Bapak ada lembar tanda tangannya di bagian depan atau ini di bagian belakang atau Di, lembar terpisah. di belakang, Bu, di belakang. Oke, oke. Itu ya, berarti masukin semua sampai lembar itu yang ada tanda tangannya, baru dokumen pendukungnya itu KAK kegiatan. Saya langsung mengarahkan aja ya, karena ini kan satu instansi PU ya, biasanya ada dokumennya seperti itu. Nah, kalau ini dua-duanya ada, spekteknya ada, KAK kegiatannya, kita akan ngasih 10 nilainya. Tapi kalau dokumen speknya saja yang ada, KAK kegiatannya nggak ada, kita kasih nilai 5. Tapi kalau yang ada cuma KAK kegiatan, speknya malah nggak ada, 0 Pak. Ya, karena KAK kegiatan itu hanya dokumen pendukung di spektek, di indikator spektek. Ya, sekarang kita ke indikator kedua. Ini masih perencanaan ya. Jadi ini penamaan aja Pak, bukan perencanaan, ini bukan dokumen perencanaan apa, bukan. Ini perencanaan pengadaan ya. Ini nama judul aja, perencanaan pengadaan. Nah, di perencanaan Oh, gitu. pengadaan gitu Pak. Jadi jangan ya teman-teman di Bina Marga begitu membaca perencanaan pasti Akte DED, perencanaan maksud Bu, bukan pasti ya? pasti DED, bukan. Ini Oh, cuma judul perencanaan pengadaan sebenarnya ya. Di dalam perencanaan pengadaan itu ada 3 dokumen yang Bapak harus siapkan. Ya. Nah, tadi cerita spek sudah ya. Sekarang ke cerita HPS. Nah, yang diminta dimasukkan di indikator HPS adalah dokumen HPS-nya. Yang di lembar rekapnya ada tanda tangan PPK-nya ya. Terus iya Bu, ya. analisanya juga kasih masuk. Oke. Oh iya, iya. Nah, terus dokumen pendukungnya, ini dokumen pendukungnya. Kalau spek teknya paket itu sudah dimasukkan di tadi, ini sudah apa namanya tidak usah lagi dimasukkan dokumen pendukung yang lain karena spek tek sudah ada, ya. Tapi kalau Bapak punya kertas kerja, cuma saya nggak tahu ya PPK di Sulteng ini, Bina Marga Sulteng ini biasa dilengkapi dengan kertas kerja nyusun HPS nggak? Ya, kalau kalau ada ya nggak apa-apa, kertas kerja nyusun HPS-nya juga masuk sebagai dokumen pendukung, Pak. Ini harus ada ya. Dokumen utama, dokumen pendukung harus ada. Ya, karena nilainya dikasih 10. Kalau nggak ada dokumen pendukungnya, cuman dokumen utamanya saja, HPS-nya saja yang ada, itu cuma 5 loh, Pak. Ya, sayang ya. Ini lengkapi, padahal ini kan ada, spektek ada, ya kan?
Udah itu kalau ada spektek, ada HPS-nya ya sudah ini untuk HPS kita nilai 10 gitu ya. Nah, Iya, sekarang Bu. yang RUP ada ya RUP-nya untuk paket itu Ada, ada ya, Pak? Bu, ada. Oke, sip. Udah clear ya. Ini di perencanaan. Kalau ini semuanya masuk, tadi yang saya sebutkan, Bapak bisa dapat nilai 30 ya, 30. Nah, masuk ke mana tadi? Masuk ke kontrak. Kontrak ini ada 3 jenis juga ya. Kita minta surat perjanjiannya ya, lengkap yang ada sampai lembar tanda tangan ya Pak. Jangan di judul surat perjanjian saja di halaman pertama ya, jangan. Sampai di halaman apa tuh halaman tanda tangan kontrak. Terus ada juga kan itu SSKK, SSUK. Yang Ah, itu bisa masuk oke. ya, itu Ya, ya, masuk. ya, ya. Mm-mm. Masuk. Terus sebagai dokumen pendukung di kontrak, nih lihat nih nomor 1 nih, dokumen pendukung tuh kan, itu ada kita coba pilih yang muda itu yang mana nih? Mungkin summary report ya ada. Kalau Ada, dok, ya, Bu. mm-mm. Jadi Kalau laporan, ya, dokumen, laporannya ada. iya, Hmm. summary report bukan laporan, summary report yang di sistem. Nah, kalau nggak ada ya sudah berita acara, rapat persiapan penandatangan kontrak juga boleh, atau SPPBJ juga boleh, ya, sebagai dokumen pendukung. Oke, Sebagai ada, Bu. ada ya, oke. Coba masukkan itu supaya nilainya untuk kontrak dapat 10. Kalau nggak ada dokumen pendukung, hanya ada surat perjanjian dengan SSUK dan SSKK, itu Bapak cuma dapat 5. Makanya harus ada dokumen pendukung. Jangan juga dokumen pendukungnya kasih masuk semua ini. Nanti server kita penuh. Salah satunya aja. Karena ini antara lain ya. Bisa pilih salah satunya. Yang mana yang paling cepat Bapak dapat. Jadi ini untuk satu paket aja. Jangan 10 paket semuanya dimasukin. Berat server kita. Nanti teman-teman Bapak nggak bisa masuk nanti dokumennya. Ya. Jadi pilih satu paket saja, Pak. Ya, Iya, satu ya. paket Oke. misalnya paket pembangunan jalan apa yang Sulteng tuh, Morowali, ya, Iya. Morowali. Nah, HPS-nya Morowali kasih masuk, spekteknya Morowali kasih masuk, terus apa tuh, surat perjanjiannya Morowali kasih masuk, ya kan? Kurva S-nya laporan bulanannya kasih masuk, Pak, karena ini di pengendalian kontrak, ya, tuh Pak, ya. Eh, apa nih? Jadi ada laporan progres apa segala. Kemudian berita acara serah terimanya kasih masuk, berita acara pemeriksaan ya, pemeriksaan pekerjaan yang selesai ya, yang 100% kasih masuk ya. Kalau mau kasih masuk juga berita acara PHO-nya kasih masuk ya. Berita acara PHO sama dengan berita acara serah terima. Oke, Pak. Iya. Dan Iya, paketnya Bu. pilih, Iya. paketnya pilih di tahun 2020 sampai 2024. Jangan kasih masuk paket yang 2018. Sudah Ah, expired, Pak, ya. Cari paket yang 2020. Pasti banyak lah Bina Marga paling banyak paketnya. Ya. Satu aja paketnya, jangan semuanya yang Bapak tangani PPK mungkin 100 paket. Waduh, bisa kita penuh. Oke, ya. Pak. Iya, Bu. Clear ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Yang Terima kasih berat banyak. ya. Ya. Oke, swakelola, Pak. Yang berat tuh swakelola karena biasanya Iya, teman-teman. itulah, Bu. Ya, betul. Nah, yang berat swakelola. Tapi kan tadi udah dapat ya, Bapak bikin Iya, iya. kajian punya. Iya, iya. Tapi harus minta dokumen swakelolanya orang, Mm-mm. ya Iya. kan? Bisa. Ini kan rombongan nih. Berapa orang? 9. Bisa satu paket swakelola dipakai rame-rame sama Bapak Ibu yang mau peserta. Ya, Oh, jadi satu orang nyari ke Bapeda sana, cari apa tuh kajian gitu kan, kajian, cari mungkin dokumen pelaksanaan, minta bikin rekomendasi dari Bapeda. Ini adalah peruntukan untuk atas nama ini yang mau ikut ujian. Udah, kemudian masing-masing peserta ikut kajian masing-masing. Jangan nyontek
ya. Jangan satu orang yang bikin kajian terus ganti nama gitu, tanda tangan. Nggak begitu. Itu kita kasih 0 ya karena kita kategori plagiarisme. Bikin bikin sendiri aja, tulis apa ya. Tadi ada panduannya ya, cara membuat kajian ada STAR ya kan. Nah, itu coba masing-masing bikin kajian, tapi untuk satu paket swakelola bisa. Ya, kalau masing-masing kajian pasti masing-masing yang bikin kan pasti beda-beda ya. Beda-beda versinya ya, walaupun paket swakelolanya sama. Itu ya, Pak. Siap. Ya, siap Bu, siap Bu, siap Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Bu Zulheni dan Pak Muhammad. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ali. Ya, Silakan Pak Muhammad Ali. Ya, ya, makasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman peserta ikut ujian. Pak, yang tadi sebenarnya saya sudah ada mau tanyakan masalah eh, mekanisme dan aturan-aturannya Pak, tapi saya sudah dijawab tadi oh ya sama siap. Ibu ya. Kemudian kan kita ini Pak tinggal melengkapi saja nanti ini karena kemarin kita buat portofolio itu cuma sama dengan CV juga Pak, kurikulum vitae. Jadi Nah, belum ada kemarin dikasih gambaran, tapi ya alhamdulillah siap. dengan pagi ini kita sudah dikasih Nah, apa panduan. ya. Dan kemudian tadi Ibu Zul bilang kita kan dibatasi saja satu paket. Saya tadi mau tanyakan karena saya kan tangani bencana alam. Itu bencana alam Pak, dia kan kontrak gitu Pak. Cuma agak banyak paketnya. Jadi saya ambil aja Pak yang anu ya, yang DAK aja. Kemarin setiap tahun DAK. Jadi nanti satu paket aja saya ambil. Ya. Ya, sementara yang itu aja Pak. Karena Oke. penjelasannya dari Ibu sudah jelas tadi. Ya Oh, Pak, Oke, ya. banyak. Mungkin ada yang mau oke. ditambahkan Bu Zulheni? Ya, berarti jelas sekali. Jadi saya berharap semua peserta yang hadir di sini tidak salah-salah lagi dalam portofolio, ya. Tidak Siap. ada nilai. Itu portofolio, ya, kan 8 indikator. Ya. Kalau dokumennya lengkap, Bapak bisa dapat 80. Kalau dokumennya lengkap, ya. Tadi kan katanya udah jelas, ya. Jadi nanti saya lihat nih peserta-pesertanya. Mudah jangan sampai nilainya cuma 50. Nah, ya, Siap. tolong dong, maksudnya Ya. kita juga ya sebagai penyelenggara uji, kalau kemudian ketemu kita sudah bikin acara kayak gini pembekalan, terus masih juga ternyata nilainya peserta 50, aduh sayang banget. Mudah-mudahan ujian tulisnya maksimal ya, tapi kalau ujian tulisnya juga apa rendah, wah akhirnya nggak lulus kan Ya. sayang banget gitu, kita sudah meluangkan waktu untuk apa ya pembekalan, tapi ya itu ya. Jadi semangat ya Pak ya. Biasanya ya teman-teman itu swakelolanya nggak dapet ya karena memang ini swakelola jarangnya. Jadi tadi itu tolong dicermati. Kalau memang di dinas Bina Marga ini tidak ada swakelolanya, berarti Bapak Ibu ambil swakelolanya orang ya, mungkin di Bapeda, ya cari yang ini, yang mudah Bapak temukan sekarang, karena ini hari ini aja kan. Eh, Terus bikin kajian, Pak. Tapi kajiannya jangan satu orang yang bikin terus di copy sama teman-temannya yang lain. Ya, itu namanya plagiarisme. Kalau sudah seperti itu modelnya, kita nolin semua yang swakelola, ya. Sayang kan kalau nolin itu berarti 20 yang hilang nanti anunya apa nilainya. Jadi sisa 60, ya kan? Jadi eh, jangan ini ya, maksudnya jangan nulis sendiri gitu ya, terus tanda tangan itu ini ya lebih ini. Oke ya, mungkin itu ya, Ya. Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin Ada masih ada lagi? lagi Pak Andika Wastu, Pak Mahmud yang sempat bergabung. Ada yang mau ditanyakan kembali? Izin. Izin Pak, mau Oh bertanya. ya, silakan silakan Pak Andika. Sebenarnya terima kasih banyak atas penjelasan dari Ibu tadi. Izin Pak, kalau kami lihat tadi di slide itu batas pengumpulan portofolio hari Jumat ini di sore hari Pak ya. Iya. Nah itu kan kalau di saya kan Pak lagi sementara ini Pak dinas perjalanan ini, perjalanan Oh ya, dinas. siap. Kemungkinan kan rata-rata kan kita agak kesulitan di swakelola tadi Pak. Baru Hmm. mau mencari Ya. kajiannya mungkin. Apakah ada dispensasi waktu itu Pak? Oke. Memasukkan dokumen portofolionya Pak.
Itu saja Oke, sih. siap. Makasih Terima Pak. kasih Pak Andika. Ini untuk dokumen portofolio ya, hanya dokumen portofolio. Kalau yang link lainnya bisa, sudah selesai Pak. Saya kembalikan ke Ibu Zulheni dan Pak Angga terkait dokumen portofolio Pak Angga. Nah, saya juga akan kembalikan sama Pak Angga ini kalau urusan apa ya, urusan memasukkan nih sama Angga nih. Ya, saya hanya menyampaikan gitu ya. Ini kita tinggal tunggu nih. Pak Angga masih mau terima nggak setelah jam 16 ya WIB loh, Pak. Itu tadi yang tertulis, Siap. yang Pak Angga tulis tuh gitu. Jadi ya, tapi ini ada yang minta nih nggak? Ini karena yang buka pintunya itu Angga itu. Bisa nggak? Siap Masih Ibu. Bisa Ibu, bisa Bu. Nanti iya. mungkin Wah, bisa Bu. Mungkin biar maksimal Senin gimana Bu? Senin siang lah. Gimana Bu? Atau Minggu? ini ujiannya jam kapan nih? Minggu Dan 11 depan Bu. 12 Desember. 11 12 Desember. Desember Bu. hari Senin. Senin siang. Oh ini besok itu Sabtu Minggu loh. Oke, Iya, ya. gimana? Oke ya. Jadi Pak, tapi janji Pak, kita sampai hari Senin, tapi janji ya Harus kajiannya lengkap. bagus ya. Iya. Jangan Ya. nyontek ya. Bagaimana Pak Andika? Ditantang balik nih harus ya. Iya. Hari Siapa Senin nih Pak Andika? siang. Saya catat loh Pak namanya Andika. Pak Andika ya. Siap Bu. Ini langsung Insya di Allah nanti assessor siap. nih. Nanti saya yang periksa portofolionya Pak Andika nih Iya. kalau gini. Ya, Pak Andika Nggak ya boleh jam nyontek ya Pak ya. Tulis ya. sendiri Pak, tanda tangan ya. Siap, Siap. siap Bu. Senin siang Oke, berarti jam siang. 12 waktu Iya, Indonesia Barat. Indonesia Tengah Barat. Indonesia Barat aja Pak. Oh, Indonesia Ya, Barat berarti Barat jam jadi dong pukul ya. 1 kita di sini ya. iya 1 Jam Wita. 1 siang Oh di sini. iya. Iya, Bisa ya Pak Andika ya? ya. Bisa ya Ya, Pak Andika. oke. Tolong cari ini Baik, deh. baik Bu. Hati-hati ya. Makasih Bu. Ya, hati-hati cari Makasih. pekerjaan swakelola karena kita ada kriteria ya yang melibatkan ahli ya. Nah, biasanya kalau swakelola tipe 2 ya, tipe 2 ya, kita pilih ya. Langsung saya arahkan aja ya. Pilih pekerjaan swakelola tipe 2. Karena biasanya kalau tipe 2 itu dia kerjasama dengan apa perguruan tinggi ya. Nah, kalau berarti kan perguruan tinggi itu ya melaksanakan swakelola. Nah, kalau yang melaksanakan swakelola perguruan tinggi biasanya sarangnya ahli, ya kan? Itu poinnya, ya. Daripada misalnya Bapak memilih pekerjaan swakelola yang tipe 4. Tipe 4 itu pelaksana swakelolanya adalah POKMAS, kelompok masyarakat. Takutnya di dalam kelompok masyarakat itu tidak ada unsur ahlinya. Ya, jadi coba hindari pekerjaan swakelola tipe 4. Fokus cari fokus pekerjaan swakelola yang tipe 2. Yang apa? Pekerjaan yang berhubungan apa yang melaksanakan itu apa ya di universitas. Kalau di Sulteng universitas apa? Tadulako Bu. Nah, Universitas. Tadulako. Biasanya ada apa penyusunan apa lah gitu ya, kajian apa, lingkungan. Nah, itu yang melaksanakan apa Tadulako gitu ya. Kalau kalau seperti itu kita yakin bahwa di universitas itu kan sarangnya ahli ya, itu udah memenuhi standar level 3. Ini kita standar kompetensi untuk PPK tipe B adalah level 3 ya. Nah, jenis pekerjaan swakelolanya untuk level 3 itu tadi ada keterlibatan ahli. Gitu ya Siap. poinnya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Zulheni dan Pak Angga sudah menjawab. Mungkin terakhir ada lagi? Oke, saya rasa sudah siap. Jadi kita juga sama-sama menunggu. Saya panitia juga menunggu ini kelengkapannya. Oh Ibu, ya terima kasih sekali lagi Ibu Zulheni dan Pak Angga dari LKPP yang sudah bersedia memberikan pembekalan untuk uji kompetensi tipe B bagi mereka yang berpengalaman. Nanti pembuktiannya nanti 11-12 nanti Bapak Ibu terkait kesiapannya dan surat yang telah diberikan tolong diperhatikan baik-baik perangkat untuk ujiannya juga. Ya Bapak Ibu ya dan tenang rekaman hari ini memang sengaja saya rekam untuk saya upload kembali dan Bapak Ibu peserta bisa nonton kembali. Kalau masih kurang dari penjelasannya nanti saya upload dan saya bagikan linknya kepada Bapak Ibu peserta. Dan mungkin izin Pak Angga kalau bisa berkenan materi tadi bisa dibagikan Pak. Kalau bisa. Siap Pak.
Siap, Pak. Oke, Nanti terima kasih. kami share, Pak. Tolong koreksi Angga Ya, yang tadi, Yang yang mana, di Bu? bagian kontrak itu dokumen utama itu saya lihat menulis rancangan kontrak. Jangan rancangan kontrak ya dokumen utama, tapi surat perjanjian. Iya, Bu. Sesuai dengan SK-nya, Ibu. Nanti kami cek di Iya, SK-nya, Bu, ya. iya, ya, tadi Oke, tulisannya kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan SK Deputi ya. Ya. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Zulheni, oke. Pak Angga, terima kasih dan Bapak Ibu semuanya yang sudah sempat hadir. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini dapat membantu dan memberikan penilaian maksimal nanti di ujian nanti. Dan sekali lagi Ibu Zulheni, Pak Angga, terima kasih sudah meluangkan waktu bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Kalau ada salah kata dan mungkin kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mohon maaf, Bu, selaku panitia, Pak Angga. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Semangat ya Ibu. Pak ya. warahmatullahi Semoga sukses Terima nanti kasih. ujiannya ya. Amin, Terima amin. kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Pak Ibu.